Halo teman-teman, dalam video kali ini aku akan membahas tentang etika penggunaan informasi. Disimak bareng-bareng yuk. Dalam proses penulisan karya ilmiah, maka tidak terlepas dari ide, gagasan, dan teori orang lain yang dapat dijadikan sebagai sebuah referensi untuk mendukung argumen yang akan kita bangun. Ide-ide tersebut dapat dengan mudah dijumpai seperti di internet atau sosial media. Maka dari itu, terdapat celah bagi seseorang untuk melakukan tindakan plagiarisme. Lalu, plagiarisme itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiat adalah pengambilan karangan seperti pendapat dan sebagainya milik orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat sendiri. Sedangkan plagiarisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penjiplakan yang melanggar hak cipta. Nah, teman-teman, kalau plagiat itu ada berapa jenis? Terdapat 10 jenis-jenis plagiarisme yang diidentifikasi oleh Identicate, yaitu yang pertama adalah secondary source. Peneliti hanya mengutip sumber-sumber primer yang disebut dalam sumber sekunder yang dibacanya dan tidak memberikan informasi atau mengutip sumber sekunder yang dibacanya. Yang kedua yaitu adalah invalid source. Plagiasi jenis ini terjadi ketika peneliti memberikan informasi yang salah atau tidak memadai terhadap sumber-sumber referensi yang digunakannya. Yang ketiga yaitu adalah duplication. Plagiasi ini terjadi ketika peneliti menggunakan karya ilmiahnya sebelumnya tanpa memberikan informasi bahwa itu merupakan penelitian yang sudah dilakukannya. Yang keempat yaitu adalah paraphrasing. Plagiasi jenis ini berupa mengambil teks dari suatu sumber, kemudian dilakukan parafrasa namun tidak disebut sumbernya, seakan teks tersebut asli miliknya. Yang kelima yaitu adalah repetitive research. Plagiasi ini ketika peneliti menggunakan data dan metode yang sama untuk penelitian baru tanpa menyebutkan bahwa metode itu pernah digunakan pada penelitian sebelumnya. Yang keenam yaitu adalah replication. Plagiasi ini berupa tindakan mengirimkan naskah ke beberapa saluran publikasi, seperti jurnal, conference, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu misleading attribution. Salah atau tidak memadai dalam penyebutan pihak-pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam sebuah penelitian atau naskah. Mencantumkan pihak yang tidak mempunyai kontribusi pada sebuah riset juga termasuk plagiasi jenis misleading attribution. Yang kedelapan yaitu adalah unethical collaboration. Plagiasi jenis ini bisa terjadi ketika orang-orang yang melakukan kolaborasi melanggar kesepakatan dan etika kolaborasi. Yang kesembilan yaitu adalah verbatim plagiarism. Plagiasi ini berupa tindakan mengcopy kata per kata, idea atau karya orang lain tanpa membubuhkan kutipan atau rujukan. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu adalah complete plagiarism, yaitu merupakan plagiasi secara total. Nah, kalau contoh dari tindakan plagiarisme itu kayak gimana? Contoh tindakan plagiarisme itu ada banyak loh dan bermacam-macam juga. Yang pertama yaitu seperti plagiarisme yang dapat dipinjam. Yaitu contohnya seseorang memberi kamu izin untuk menyalin karya mereka, tidak membuat kamu boleh mengirimkannya sebagai milik kamu. Yang kedua yaitu adalah contoh dari self-plagiarisme. Contohnya itu seperti menggunakan kembali karya sendiri ketika kamu seharusnya membuat karya baru.
Yang ketiga yaitu adalah plagiarisme mosaik. Contohnya memasukkan beberapa kata-kata asli kamu ke dalam karya yang sebagian besar ditulis oleh orang lain akan mewakili plagiarisme mosaik. Yang keempat yaitu adalah plagiarisme gabungan. Contohnya itu ketika seseorang menyalin dari berbagai sumber dan menyerahkannya atau menerbitkan karya seolah-olah itu miliknya sendiri. Yang kelima yaitu adalah plagiarisme langsung. Contohnya mengambil kredit untuk karya orang lain seolah-olah kamu menulisnya sendiri. Yang keenam yaitu adalah plagiarisme yang dapat dipekerjakan. Contohnya itu seperti membayar seseorang untuk menyelesaikan tugas untuk kamu yang kemudian kamu serahkan seolah-olah kamu menulis itu sendiri. Yang ketujuh yaitu adalah contoh plagiarisme kolaborasi. Seperti proyek kelompok atau mitra di mana satu atau lebih anggota kelompok tidak berpartisipasi secara aktif dapat menyebabkan plagiarisme kolaborasi. Yang ke-8, plagiarisme penulis berkontribusi. Contohnya, gagal memasukkan seseorang sebagai penulis yang secara aktif berkontribusi pada penciptaan karya juga merupakan contoh plagiarisme berkontribusi. Yang ke-9 yaitu adalah plagiarisme daftar pustaka. Kamu tidak boleh hanya menggunakan daftar sumber orang lain, alih-alih melakukan penelitian kamu sendiri. Yang ke-10 yaitu adalah plagiarisme sumber sekunder. Contohnya setiap informasi yang termasuk dalam karya tulis yang didasarkan pada sesuatu yang dibahas dalam sumber yang kamu konsultasikan ketika melakukan penelitian harus dikutip dengan benar. Yang ke-11 atau yang terakhir ini paling sering terjadi, yaitu adalah plagiarisme yang tidak disengaja. Contohnya seperti menyalin karya orang lain dan mengirimkannya tanpa atribusi yang tepat adalah plagiarisme, meskipun penulis tidak melakukannya dengan sengaja. Terus bagaimana cara menghindari plagiarisme? Seperti yang tercatat dalam Permendiknas nomor 17 tahun 2010 pasal 7, yaitu yang pertama, karya mahasiswa harus dilampiri dengan surat pernyataan dari bersangkutan yang menyatakan bahwa karya tersebut tidak mengandung unsur plagiat. Yang kedua yaitu adalah pimpinan perguruan tinggi wajib menggugah hasil karya ilmiah yang dihasilkan seperti portal Garuda dan portal lain yang ditetapkan Direktorat Perguruan Tinggi. Yang ketiga, dilakukannya sosialisasi terkait UU Hak Cipta nomor 19 tahun 2022 dan Permendiknas nomor 17 tahun 2010. Selain itu, langkah yang biasanya sering dilakukan yaitu dilakukannya penguipan dan melakukan paraprase. Selain dengan cara manual, ada pula aplikasi pendukung untuk mendeteksi plagiarisme, misalnya Turnitin hingga Mendeley. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait etika penggunaan informasi. Terima kasih.